justru karena diantisipasi bahwa Presiden Jokowi bagaimanapun kendati likability itu 80%, tetap aja ada orang yang nggak suka pada kebijakan Pak Jokowi sebagai presiden. Karena data itu maka melekatlah pada diri presiden pengawalan super ketat kan. Jadi tetap itu adalah acara yang memanfaatkan fasilitas negara tuh. Dan acara itu menunjukkan bahwa Jokowi ingin memastikan bahwa menantunya itu tidak boleh dikalahkan. Kan itu sinyalnya kan. Demikian juga Gibran kemarin itu yang udah pasang baliho dengan Prabowo bahwa Jokowi ingin supaya siapapun, terutama kalau Pak Prabowo, dia hanya percaya wakil presidennya kalau dia kendalikan langsung. Dan pembicaraan di meja makan malam bisa berakibat pada keputusan kabinet 2025 misalnya tuh. Itu intinya begitu tuh. Jadi tangan-tangan midas dari Pak Jokowi itu ada di mana-mana tuh. Hand of midas. Situasi di tahun politik ini sudah mulai hangat-hangat kuku dan sudah mulai cenderung menghangat, agak memanas tapi belum panas. Dan repotnya yang sudah panas itu justru antar kawan sendiri, sudah mulai saling panas memanasi. Maka saya minta kepada DPP Gamki untuk ikut mendinginkan situasi di lapangan kalau ada hal-hal yang panas. Ikut menyejukkan, ikut mendinginkan. Karena dalam situasi ketidakpastian global seperti sekarang ini, kita betul-betul perlu bekerja fokus, perlu bekerja kompak, perlu bekerja solid. Supaya kita tahu semuanya, saat ini sudah 96 negara masuk jadi pasiennya IMF. 96 negara. Mengerikan. Tapi itulah fakta. Sehingga walaupun kita berkompetisi dalam tahun politik ini, kawan adalah kawan. Kalau racing, kalau balapan, boleh-boleh saja, tapi jangan sikut-sikutan. Apalagi tendang-tendangan. Kita ini saudara sebangsa dan setanah air, jangan dilupakan itu. Setuju? Agar setelah balapan, setelah racing, kita bisa berkawan kembali dan bersatu kembali. Jangan antar tetangga nggak bisa saling menyapa setelah pemilu. Jangan antar kawan nggak saling menyapa setelah pilpres. Enggak lah, perlu saya ingatkan, kita ini saudara sebangsa dan setanah air. Ya kemarin publik marah pada Haritanu karena seluruh keluarganya ada di situ. Tapi itu dibandingkan dengan kegiatan Jokowi kemarin itu lebih tidak etis kegiatan Jokowi sebetulnya. Karena di situ melekat langsung seluruh fasilitas kekuasaan tuh. Gak mungkin Pak Jokowi ke sana naik mobil, naik Citylink atau naik penerbangan umum. Jadi sebetulnya nggak ada hari libur pada presiden tuh. Dan kalau presiden tiba di situ kemudian hanya karena acaranya Bobby, itu artinya seluruh keluarga Jokowi itu dikerahkan untuk ikut di dalam kampanye politik. Gibran diikutsertakan, Bobby diikutsertakan, Kaisang diikutsertakan. Maka kegiatan Haritanu jadi relatif kan. Haritanu akan bilang itu kan partai gue itu. Dan bayangkan misalnya kalau Haritanu bilang kenapa sih kalian usut-usut kegiatan keluarga kami itu, lihat keluarga Jokowi sama juga dan lebih parah lagi kan. Tetapi itu intinya kenapa kita nggak bisa kasih kritik fundamental. Karena perilaku presiden sendiri juga memperlihatkan upaya untuk menghasilkan efek dengan memanfaatkan kedudukan dia sebagai presiden kan. Jadi itu poin yang selalu kita ingatkan. Di dalamnya pasti ada konflik of interest. Dan orang menganggap itu kan kesalahan Jokowi ditegur oleh alam. Kalau Presiden Jokowi juga bekerja secara politik agar Pak Anies tidak bisa menjadi capres dalam Pilpres 2024 mendatang, itu pun tidak melanggar hukum. Karenanya tidak salah kalau pihak beliau mengatakan bahwa langkah
langkah itu tidak melanggar undang-undang. Iya, politik memang begitu. Nah, yang menjadi persoalan adalah apabila cara yang dipilih oleh Pak Jokowi untuk mencegah Anies menjadi capres itu bertentangan dengan etika seorang presiden, dan apalagi kalau masuk ke wilayah penyalahgunaan kekuasaan. Oke, bagaimana kira-kira cara yang bisa dilakukan? Misalnya, dicari-cari kesalahan Anies Baswedan secara hukum dan akhirnya dijadikan tersangka atas pelanggaran hukum tertentu. Kesal karena terjatuh saat berdesakan, wanita di Medan lempar sandal ketika Jokowi sapa warga. Dikutip dari berita1.com, Deli Serdang, seorang wanita yang merupakan relawan Bobi Nasution diamankan petugas Pampres lantaran melempar sandal saat Presiden Joko Widodo menyapa masyarakat Kota Medan yang menghadiri acara rembuk kemerdekaan relawan Bobi Nasution. Wanita tersebut diduga kesal karena terjatuh saat menghadiri acara yang digelar di Gedung Serbaguna, Jalan William Iskandar, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Minggu 27 Agustus 2023 siang. Sandal dilempar wanita tersebut ke arah Pas Pampres lantaran kesal. Saat itu, dia berdesakan dengan warga lainnya hingga terjatuh ketika ingin bertemu dengan Presiden Jokowi. Dari amatan video amatir yang dilihat berita1.com, seorang wanita ini terduduk sambil meraung-raung seusai terjatuh saat ingin bertemu dengan Presiden Jokowi. Tak berselang lama, wanita tersebut membuka sandalnya dan melemparkannya ke arah petugas. Sontak petugas Pas Pampres langsung mengamankan dan menenangkan wanita tersebut. Dari raut wajahnya, wanita itu terlihat kesal tidak bisa bertemu dengan Presiden Jokowi secara langsung. Suwandi, salah satu relawan yang mengetahui peristiwa tersebut, mengatakan, insiden tersebut terjadi saat Presiden Jokowi menyapa para warga Kota Medan yang merupakan relawan Bobi. Relawan terlalu ramai dan padat. Mereka ingin bertemu dan berselfie dengan Jokowi. Saat itu, wanita yang melempar sandal tersebut terdesak dan terjatuh. Waktu Jokowi masuk, para relawan kan mendekat. Mereka disekat oleh petugas Pas Pampres. Begitu Jokowi mendekat bersalaman, wanita itu desak-desakan terus terjatuh dia. Dia langsung buka sandalnya dan dilemparkannya. Mungkin kesal dia, kata Suwandi. Seusai diminta tenang oleh petugas Pas Pampres dan warga lainnya, dia pun akhirnya bersikap tenang hingga acara pun berlangsung tertib. Diketahui Presiden Jokowi datang ke Gedung Serbaguna Jalan William Iskandar, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara untuk menghadiri kegiatan rembuk kemerdekaan relawan Bobi. Didampingi Wali Kota Medan yakni Bobi Nasution, Jokowi tiba di Gedung Serbaguna sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat dan langsung berkeliling menyapa dan berfoto dengan para relawan Bobi. Sedikitnya hampir 10.000 peserta hadir dalam kegiatan acara rembuk kemerdekaan relawan Bobi Nasution. Kegiatan tersebut pun selesai pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat dan berlangsung tertib dan aman.